Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rahim dengan NIM 21104-10630 dari kelas 3A akan menyampaikan konsep simetri refleksi dan pengubinan di sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas konsep simetri. Konsep simetri dapat digunakan untuk mengkaji gambar-gambar bangun datar. Terdapat dua jenis simetri, yaitu simetri lipat atau bisa disebut dengan simetri cermin dan juga simetri putar atau rotasi. Nah, yang pertama adalah simetri lipat. Simetri lipat dapat dijelaskan secara informal, yaitu jika ada suatu garis pada sebuah bangun, sehingga garis tersebut menyebabkan setengah bagian bangun menutup setengah bagian bangun lainnya. Garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian yang kongruen tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Tidak semua bangun datar mempunyai simetri. Beberapa bangun datar mempunyai simetri dan beberapa bangun datar lainnya tidak mempunyai sumbu simetri. Nah, untuk simetri lipat bisa kita lihat contohnya di sini. Yang pertama ada segitiga, persegi panjang, dan juga persegi. Nah, di sini pada segitiga, garis yang berwarna biru ini merupakan simetri lipat dari segitiga tersebut. Nah, pada segitiga ini terdapat satu simetri lipat. Nah, selanjutnya persegi panjang. Di sini kita bisa lihat ada dua garis biru. Nah, dua garis biru ini merupakan simetri lipat dari persegi panjang. Selanjutnya pada persegi. Di persegi ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4. 4 buah simetri lipat. Nah, mungkin sekian untuk simetri lipat, kita masuk kepada simetri putar. Nah, simetri putar merupakan suatu bangun mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya tepat pada bangun semula. Untuk memperoleh bayangan bangun yang tepat menempati bangun semula, setiap bangun pasti dapat diputar satu putaran penuh menggunakan satu titik sebagai pusat putar. Bangun yang hanya dapat diputar satu lingkaran penuh untuk menghasilkan bayangan tepat dengan bangun semula dikatakan bangun itu tidak mempunyai simetri putar. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah pada segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini, setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, nah berarti putarannya seperti ini. Nah, sepertiga putaran. Maka dihasilkan segitiga CAB. Nah, mungkin untuk materi simetri kita cukupkan sampai di situ. Selanjutnya kita masuk kepada refleksi. Refleksi biasanya disebut dengan pencerminan. Nah, sifat-sifat dari pencerminan itu yakni sebagai berikut. Yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Nah, yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek tersebut terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Nah, S sama dengan S aksen. S aksen ini merupakan bayangan dari S. Nah, selanjutnya tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Nah, yang terakhir, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, setelah memperhatikan gambar ini, kita dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga
P aksen, Q aksen, R aksen. Karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, kita lihat apakah benar segitiga PQR ini luasnya sama dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, coba kita lihat di sini PQR. Sini P aksen, R aksen, dan Q aksen. Nah, kita coba lihat. Ini adalah cermin ya, cermin. Ini adalah gambar dari segitiga PQR. Nah, dicerminkan di sini ada 3 kotak ya, 3 kotak dari C ke Q. Di sini juga ada 3 kotak dari C ke Q aksen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa luas segitiga PQR sama dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan juga R aksen. Nah, untuk selanjutnya, RA sama dengan R aksen A, PB sama dengan P aksen B, dan QC sama dengan Q aksen C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, R aksen terhadap cermin. Nah, RA sama dengan R aksen A. Nah, kita lihat RA sama dengan R aksen A. Coba kita hitung kotak dari R ke A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan dari R aksen ke A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, juga terdapat 7 kotak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa RA sama dengan R aksen A. Nah, untuk selanjutnya, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Coba kita lihat apakah tingginya sama. Nah, di sini kita lihat tingginya sama. Oke. Dan yang terakhir adalah ruas garis P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. P aksen ya, dengan AC. P aksen. Nah, ini P dengan P aksen tegak lurus dengan AC. Nah, baik, mungkin sekian untuk materi refleksi. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir yang mengenai pengubinan. Apa sih itu pengubinan? Nah, daerah segi banyak adalah gabungan antara segi banyak dan daerah di dalamnya. Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bidang secara sempurna dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup dinamakan dengan pengubinan. Nah, bisa kita lihat di sini adalah gambar model pengubinan dengan segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Mungkin untuk materi tentang konsep simetri, refleksi, dan pengubinan saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon dikoreksi juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.